Halo teman-teman, jadi kali ini saya Muhammad Muftafin, asal instansi dari KSUP kelas 1 Balikpapan akan memaparkan tentang nilai-nilai dasar berakhlak. Saya ambil dari modul agenda 2 pada pembelajaran mandiri yang mengusik kemarin. Berakhlak terbagi menjadi 7, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Orientasi pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara. ASN memiliki tugas pelayan publik. Kita sebagai ASN sebagai pelayan publik untuk bekerja dengan profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan. Panduan perilaku berorientasi pelayanan terbagi menjadi 3, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua ada akuntabel, yaitu akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan segala perilaku kita yang kita lakukan terhadap atasan, lembaga, pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Jadi segala tindak tanduk kita harus dipertanggungjawabkan sebagai pelayan publik tentunya. Lalu aspek-aspek penting dalam akuntabilitas terbagi menjadi 4. Akuntabilitas sebagai hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, serta memperbaiki kinerja. Akuntabilitas terbagi menjadi 3 fungsi utama menurut Bovens 2007, yaitu menyediakan kontrol demokratis, yaitu peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu peran belajar. Menciptakan lingkungan yang akuntabel terbagi menjadi 9 cara. Yang pertama dari kepemimpinan, memberikan contoh, komitmen yang tinggi, adanya saran dan penilaian. Transparansi, yaitu mendorong kerjasama antar kelompok, memberikan perlindungan yang tidak seharusnya. Ketiga, integritas, kewajiban menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab, memberikan kewajiban baik perseorangan agar bahwa kita tahu segala tindak tanduk yang kita lakukan dan segala tindakan perilaku yang kita lakukan ada konsekuensi. Yang kelima yaitu keadilan untuk membangun kepercayaan, dan kepercayaan yang keenam yaitu kepercayaan yang dibawa oleh keadilan. Lalu yang ketujuh keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Yang ke-8 yaitu kejelasan, yaitu memiliki gambaran yang jelas yang akan menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan, serta konsistensi, kekuatan komitmen, dan kredibilitas yang menjadi penjamin stabilitas. Lalu dalam kompeten, dalam nilai kompeten, tantangan lingkungan strategis dalam dunia VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu, dan disrupsi teknologi serta implikasi terhadap tuntutan kompetensi ASN. Perilaku kompeten sebagai nilai dasar ASN terbagi menjadi 3, yaitu meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas terbaik. Lalu nilai selanjutnya ada harmonis, yaitu kerjasama berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmonis menciptakan individu yang tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk kolaborasi dan bekerja sama, serta meningkatkan produktivitas dan hasil yang maksimal serta optimal. Upaya menjadikan harmonis, ASN harmonis menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Lalu loyalitas secara teknologis berarti setia. Dalam core value dimaknai sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bagi PNS, loyalitas sebagai kesetiaan terhadap cita-cita organisasi dan NKRI. Ciri-ciri loyalitas pegawai meliputi taat peraturan, integritas, bertanggung jawab, kemauan bekerja keras, hubungan pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan. Panduan bersikap loyal yaitu pertama memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, dan setia kepada pemerintahan yang sah. Step kedua, menjaga nama baik sesama ASN, yaitu pemimpin, pimpinan instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan negara, dan yang keempat, aktualisasi kesadaran bela negara, mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Lalu adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Menurut Robin, yaitu proses berupaya mencapai tujuan dan kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial. Batasan pengertian adaptif yaitu mengatasi halangan penyesuaian terhadap norma, proses perubahan, dan pemanfaatan sumber daya terbatas. Menurut Peter Senge, terbagi menjadi 4, yaitu personality mastery, share vision, mental model, team learning, dan system thinking. Lalu ciri-ciri perilaku adaptif yaitu eksperimen, melihat luar, memiliki sumber daya, berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, memahami apa yang diperjuangkan, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, dan membuka pikiran atau open-minded tentunya.
Lalu kolaborasi adalah proses mana pihak-pihak dengan keahlian berbeda bekerja sama untuk menemukan solusi baru yang sulit dicapai sendiri. Didefinisikan sebagai nilai yang dihasilkan aliansi antara dua atau lebih entitas untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Terbagi beberapa kriteria penting untuk melakukan kolaborasi. Dapat 6 kriteria. Yang pertama, forum yang diperakarsai lembaga publik, peserta termasuk aktor, peserta terlibat dalam pengambilan keputusan, forum diatur secara resmi, bertujuan membuat keputusan dengan konsensus dan fokus kolaborasinya adalah kebijakan publik atau manajemen. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya Muhammad Muhammad Fahmin dari kelas 1 Balikpapan, pamit undur diri dan selamat jumpa.